Ada beberapa kebiasaan yang mungkin kita anggap wajar, namun ternyata memiliki dampak yang cukup besar terhadap keuangan kita, dan akhirnya membuat kita menjadi lebih boros. Kebiasaan ini haruslah kita kenali dengan baik, dan juga kita kurangi atau hilangkan, sehingga dapat menghindarkan kita dari gaya hidup yang lebih boros lagi. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari teman finansial. Yuk kita cek 7 kebiasaan tersebut yang dapat membuat kamu menjadi lebih boros. Kebiasaan pertama adalah membeli barang sekali pakai. Mungkin ada beberapa barang sekali pakai yang kamu lebih nyaman menggunakannya dibandingkan barang yang dipakai berulang. Walaupun biasanya harga barang sekali pakai ini tidak terlalu mahal, namun hal ini dapat mengakibatkan kamu menjadi lebih boros, karena kamu terus melakukan pengeluaran tersebut. Contohnya, jika kamu sering berpergian menggunakan ojek online ataupun berjalan kaki di Jakarta, maka kamu kemungkinan besar akan menggunakan masker untuk melindungi kamu dari polusi udara. Nah, mungkin kamu lebih sering memilih untuk menggunakan masker sekali pakai dibandingkan dengan masker kain yang dapat kamu gunakan berulang kali. Mungkin harga masker sekali pakai ini cukup murah dan mudah kamu temui di minimarket. Tapi, jika kamu sering membelanjakan masker tersebut, maka lama-lama pengeluaranmu akan menjadi lebih besar dibandingkan jika kamu membeli masker kain yang lebih mahal harganya. Kebiasaan kedua adalah tergiur promo dan cashback. Zaman sekarang, setiap kamu pergi menuju tempat belanja, terutama pada tempat makan, maka kamu akan sering menjumpai promo cashback dari beberapa perusahaan dompet digital terpampang di tempat makan tersebut. Mungkin setelah kamu melihat promo cashback itu, kamu berpikir bahwa penawaran tersebut sangat menarik. Kamu bisa jajan lalu mendapatkan cashback uang yang cukup lumayan. Namun hal tersebut justru membuat kamu lebih boros, karena kamu tidak memiliki rencana sebelumnya untuk jajan pada saat itu. Sehingga, walaupun kamu mendapatkan cashback yang umumnya berkisar antara 5-15 ribu rupiah, kamu justru mengeluarkan uang yang lebih banyak. Misalkan, kalau kamu makan tanpa mengincar promo cashback tadi, mungkin kamu hanya menghabiskan uang 50 ribu untuk sekali makan. Tapi karena kamu mengincar promo cashback tadi, kamu yang harusnya hanya makan saja, menjadi membeli jajanan lainnya. Sehingga yang tadinya kamu hanya butuh 50 ribu untuk makan, namun sekarang mungkin kamu akan mengeluarkan uang 100 ribu karena kamu akhirnya melakukan beberapa kali jajan boba ataupun roti bakar karena tergiur cashback yang diberikan. Kebiasaan ketiga adalah sering mengambil uang dan menggunakan ATM dari bank yang berbeda. Seringkali jika kamu kepepet untuk mengambil uang, kamu kadang tidak memilih ATM bank yang digunakan, apakah sama dengan bank yang mengeluarkan rekening tabungan kamu, demi alasan kepraktisan, ataupun kamu malas untuk menuju ATM bank kamu yang lokasinya lebih jauh. Jika kamu melakukan 1 atau 2 kali, mungkin biayanya tidak akan terasa. Tapi kalau kamu sering melakukannya dalam 1 bulan, maka biaya kecil tadi akan menjadi besar juga. Biaya sekali tarik tunai ataupun 1 kali transfer beda ATM, umumnya sebesar Rp6.500. Andaikan kamu menggunakan ATM bank lain 2 kali dalam seminggu, dengan aktivitas melakukan 1 kali proses tarik tunai dan juga 1 kali transfer, maka dalam 1 bulan, kamu sudah menghabiskan 104 ribu hanya untuk menggunakan fasilitas ATM saja. Jumlah ini tentu cukup besar, dan kamu dapat memanfaatkannya untuk hal lain yang lebih bermanfaat untuk kamu. Kebiasaan keempat adalah banyak memiliki langganan layanan streaming berbayar. Sekarang adalah masanya konten musik maupun film yang diakses melalui aplikasi streaming langganan. Tak jarang kamu mungkin berlangganan lebih dari 1 layanan streaming karena film yang kamu inginkan tidak ada pada layanan streaming yang kamu punya. Hal ini bisa membuat kamu jadi lebih boros tanpa kamu menyadarinya. Karena mudahnya kamu berlangganan, apalagi kalau kamu menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembayarannya. Misalkan kamu berlangganan Spotify sebesar 50 ribu per bulan. Lalu kamu berlangganan Netflix sebesar 160 ribu per bulan, ditambah dengan view sebesar 30 ribu per bulan, dan hook 50 ribu per bulan.
maka kamu sudah menghabiskan 290.000 sebulan, atau jika ditotal dalam 1 tahun, maka kamu menghabiskan 3.480.000 dalam 1 tahun untuk biaya langganan streaming yang kamu gunakan. Jadi kalau pengeluarannya dilakukan secara per bulan, mungkin kamu masih merasa biayanya tidak terlalu besar. Akan tetapi jika kamu jumlah dalam 1 tahun, maka akan terlihat bahwa biaya tersebut akan membesar karena rutin dikeluarkan setiap bulan. Kebiasaan kelima adalah sering hangout di luar. Hidup di kota besar dengan tingkat kemacetan jalan yang cukup parah terkadang membuat kita beberapa kali menunda perjalanan pulang kita. Biasanya waktu menunggu ini kita habiskan dengan hangout sejenak di kafe sambil menunggu kemacetan sedikit berkurang. Sambil menunggu tersebut, kita beli segelas kopi dengan harga antara 20-50 ribu rupiah untuk 1 gelas. Pengeluaran ini mungkin terlihat kecil, namun jika kamu selalu melakukan hal tersebut, maka kamu bisa saja mengeluarkan uang sampai 400-1 juta rupiah dalam 1 bulan hanya untuk menunggu kemacetan jalan reda. Jumlah tersebut tentulah cukup besar dan apabila kamu gunakan untuk investasi, maka akan menghasilkan return yang cukup menjanjikan. Kebiasaan keenam yang dapat membuat kamu lebih boros adalah membeli barang-barang branded. Ada stigma dari sebagian orang bahwa barang branded adalah barang dengan kualitas tinggi. Hal ini tentulah benar, namun bukan berarti semua barang bermerek mahal memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan barang yang mereknya lebih murah. Ada opsi barang dengan merek yang lebih murah, tapi memiliki kualitas yang sama. Karena barang dengan merek mahal sebetulnya memasang harga tinggi karena status dari brand yang mereka miliki. Kamu akan jauh lebih berhemat jika memutuskan untuk memilih barang-barang dengan merek yang lebih murah, akan tetapi memiliki kualitas yang sama dengan merek yang lebih mahal. Selisih harga barang tadi bisa kamu tabung dan investasikan, atau mungkin membeli barang lain yang juga kamu butuhkan. Kebiasaan terakhir yang dapat membuat kamu lebih boros adalah melakukan belanja tanpa adanya rencana atau daftar belanja terlebih dahulu. Buat kamu yang sering melakukan belanja bulanan kebutuhan rumah ke supermarket, pasti pernah merasakan total belanjaan yang harus kamu bayarkan di akhir perbelanjaan tiba-tiba membengkak. Hal ini terjadi karena kamu tidak memiliki dan menggunakan daftar belanjaan pada saat kamu berbelanja. Hal ini berakibat kamu membeli barang yang sebetulnya tidak kamu butuhkan. Barang-barang inilah yang kemudian membuat total belanjaan kamu membengkak, hingga akhirnya membuat kamu menjadi lebih boros. 7 hal tadi adalah hal-hal yang dapat membuat kamu menjadi lebih boros dan sebaiknya kamu hindari. Kira-kira ada lagi nggak hal-hal lain yang dapat membuat kamu menjadi lebih boros? Yuk, tulis hal lain apa yang dapat membuat kamu jadi lebih boros di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video dari Teman Finansial. Jangan lupa untuk subscribe channel Teman Finansial dan juga follow Instagram Teman Finansial di @temanfinansial. Serta tonton juga video dari Teman Finansial lainnya ya. Sampai berjumpa di video berikutnya ya teman.